Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Ilmu Tauhid kelas Kimia 3B yang beranggotakan Muhammad Alfian, Nabila Dewi Nadamayanti, Sahya Nur Hasanah, dan Wafa Nur Rifkiyah. Di sini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai macam-macam aliran sesat di Indonesia. Pengertian aliran sesat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesat diartikan tidak melalui jalan yang benar, salah jalan, berbuat tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran. Dalam bahasa Arab, sesat disebut dengan dolun atau menyimpang. Dalam konteks ini, kebenaran berasal dari Tuhan. Persoalan kebenaran agama sesungguhnya kebenaran yang relatif, tergantung pemahaman seseorang. Menurut Martin van Gruenesen, aliran sesat adalah aliran yang menyimpang dari mainstream keagamaan. Namun, batasan ini bersifat rancu. Dalam konteks Indonesia, mainstream Islami diwakili oleh MUI, Muhammadiyah, dan NU. Selanjutnya adalah kriteria aliran sesat. Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Kriteria aliran sesat yang selanjutnya adalah mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Dan yang kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim tanpa berdasarkan dalil syar'i. Selanjutnya, ada penyebab munculnya aliran sesat di Indonesia. Banyak faktor yang melatar belakangi kemunculan paham dan ajaran baru dalam sebuah masyarakat. Salah satunya yaitu karena adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks kitab suci yang pada titik tertentu dapat memunculkan ragam ritual, doktrin, dan kelompok agama. Adapun penyebab lain munculnya aliran di Indonesia ialah yang pertama, rentannya persoalan akidah di tengah masyarakat. Ada masyarakat yang rentan dengan persoalan akidah karena kekurangan kepengetahuan tentang agama, yang menyebabkan mudahnya terpengaruh pada paham-paham baru yang masuk pada mereka, kemudian mereka anut dan dianggap sebagai paham yang normal. Padahal sebenarnya sudah menyimpang. Hal inilah yang kemudian membuat mudahnya dirasuki paham-paham yang sebenarnya menyimpang pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, penyebaran dakwah yang belum merata. Hal ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah terpencil, karena akses penyiaran agama Islam tidak berjalan dengan maksimal, dan keluasan pengetahuan agama seseorang terkadang masih banyak yang terbatas. Akibatnya, apabila ada aliran baru yang kemudian dianggapnya sebagai ajaran agama, padahal itu bukan. Akibat penyebaran dakwah yang belum merata, biasanya masyarakat mudah terpengaruh terhadap aliran-aliran baru tersebut dan menganggapnya bahwa itu sesuatu yang benar. Kemudian yang ketiga, adanya orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, atau dianggap suci. Kepercayaan berlebihan yang cenderung fanatik dari sekelompok pengikut dapat menjadikan seseorang ulama atau ustadz beralih profesi menjadi dukun atau paranormal. Realita ini memudahkan iblis menggodanya untuk lebih mementingkan perdukunannya daripada fungsi utamanya, dan lebih parah lagi, dapat membuat ulama atau pemimpin sebuah kelompok dikultuskan atau dihormati atau juga diagungkan. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contohnya,
Syiah yang muncul karena sikap yang berlebihan dalam mencintai sebagian sahabat Rasul, yaitu Ali radhiyallahu anha dan para ahlul bait. Kemudian yang keempat, mencari hidayah Allah dengan cara yang salah. Contohnya, betapa dan merenung. Islam tidak mengenal betapa. Ibadah yang dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat melalui dengan saum, tahajud, dan juga zikir, serta ibadah-ibadah lain. Serta ketika betapa atau merenung, setan akan lebih mudah masuk, sampai-sampai ada orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kelima, kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya. Ketika orang-orang yang dianggap sebagai panutan umat Islam sibuk mengurusi kepentingan dirinya sendiri, kemudian golongannya menceburkan diri ke dalam ranah politik, dan sebagian dari umatnya yang tergolong kalangan awam mencari pegangan lain. Kalangan awam ini yang pada prinsipnya tidak mempersoalkan apakah ajaran baru yang mereka peroleh itu menyimpang dari norma-norma akidah atau tidak. Yang mereka butuhkan adalah untaian kalimat yang sejuk dan perhatian dari orang-orang yang dianggap sebagai panutannya. Kemudian yang keenam, ada lemahnya payung hukum untuk menindaklanjut aliran sesat. Hal ini juga menjadi faktor penyebab munculnya aliran sesat. Aliran sesat ditindak hanya jika dipandang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bukan karena tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemudian yang terakhir yaitu popularitas pribadi dan faktor ekonomi. Boleh jadi, para penggagas aliran sesat muncul hanya untuk mencari popularitas dan keuntungan pribadi. Munculnya aliran baru dalam beragama menjadi pilihan yang dipandang strategis untuk sebuah popularitas. Tak hanya itu, dengan bujuk rayu dan kadang disertai dengan ancaman dosa jika tidak mematuhi, maka kalangan awam yang menjadi pengikut aliran baru itu rela mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada penyebar ajaran baru tersebut, meski mereka sebenarnya diarahkan ke jalan yang sesat. Yang selanjutnya yaitu aliran-aliran sesat di Indonesia. Yang pertama, Inkar Sunnah. Pada tahun 1980-an, di wilayah Jakarta dan sekitarnya, muncul sebuah pengajian yang menamakan dirinya sebagai golongan Qur'aniyah, yaitu golongan yang hanya percaya kepada Al-Quran saja sebagai dasar hukum dalam Islam, dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Mereka menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ajaran sesat dan menyesatkan. Tokoh aliran Inkar Sunnah antara lain Haji Sanwani, Haji Abdurrahman, Marinustaka, dan Teguh Hesa. Adapun pokok-pokok ajaran sesat Inkar Sunnah adalah yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah SAW. Dasar hukum dalam Islam hanya Al-Quran saja. Mereka tidak mempercayai dua kalimat syahadat dan syahadat mereka yaitu Insyahadu bi anna muslimun. Salat mereka bermacam-macam, ada yang 2 rakaat, dan ada juga yang salatnya hanya eling saja atau zikir saja, dan bahkan mereka tidak menutup aurat atau memakai celana pendek saja saat salat. Hal itu diperbolehkan karena mereka menganggap bahwa menutup aurat di dalam salat tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, puasa bulan Ramadan diwajibkan bagi siapa saja yang melihat hilal pada bulan Ramadan. Jadi, bagi mereka yang tidak melihat hilal pada bulan Ramadan, tidak diwajibkan puasa. Sehingga mereka semua tidak ada seorang pun yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan alasan tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat hilal pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pakaian ihram adalah pakaian orang Arab yang merepotkan. Jadi mereka melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian biasa atau jas. Yang selanjutnya, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang Al-Quran, tentang ajaran Al-Quran, atau isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu
Jika ada orang yang meninggal dunia, tidak perlu dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, karena tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak akan salah memasukkan manusia ke dalam surga maupun neraka. Pada awalnya, masyarakat merasa resah karena adanya aliran ini dan mereka mengajukan ajuan kepada Ketua Pakem Kejaksaan Agung pada tahun 1983. Dan pada akhirnya, ketua dari Inkarsuna yaitu Haji Sanwani ditangkap dan dibawa ke kantor Koramil Setiabudi. Dan pada akhirnya diketahui bahwa ketua dari Inkarsuna adalah Marius Taka, seorang WNI Indo-Jerman yang tinggal di Depok, Belanda atau Depok Lama. Dia mengaku bahwa dirinya bisa membaca Al-Quran tanpa belajar terlebih dahulu. Yang kedua, ada HMA Bijak Bestari. Yayasan Imperium Zakita Mata didirikan oleh HMA Bijak Bestari. Lahir di Binjai, Sumatera Utara, 30 Maret 1943. HMA adalah singkatan dari Wa Mu'zizat A'la atau Tuhan tertinggi di atas Allah Akbar. Adapun pokok-pokok ajaran sesat Bijak Bestari adalah yang pertama, mengaku bahwa HMA itu Allah tertinggi, dan Allah itu zat yang menyeluruh. Pada Allah itu ada jabatan-jabatan. Ada Allah Akbar, ada Ar-Rahman, dan ada ayat kursi yang memiliki fungsi-fungsi. Di antara fungsi-fungsi itu, yang tertinggi adalah HMA. Yang kedua, Imperium Zakya Mata Foundation milik HMA terbentuk atas dasar diturunkannya penugasan dari Allah yang Maha Besar mutlak 100% pada tanggal 2 Mei 2001 pukul 00 WIB yang diterima langsung oleh HMA Bijak Lestari. Yang ketiga, Imperium Zakya Mata sebagai pusat komando, deteksi, dan informasi gaib dan ajaib yang mencakup alam semesta raya, mencakup keseluruhan, mulai dari dimensi 1 sampai dimensi 900, mengadakan apa yang disebut dengan penafsiran gaib, dengan melakukan kontak gaib dengan pimpinan ayat masing-masing. Bila kita kontak, kita bisa tanyakan semua. Misalkan, ini apa maksudnya? Inti ajaran dari Zakya Mata adalah keilmuan hipermetafisik yang merupakan jalan keluar untuk segala keperluan positif. Yang ketiga yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Lembaga ini didirikan oleh Nur Hasan Ubaidah Lubis, awalnya bernama Darul Hadis pada tahun 1951. Karena meresahkan masyarakat Jawa Timur, maka dia dilarang oleh Pakem Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian berganti nama menjadi Islam Jamaah. Banyak artis yang tertarik dengan ajaran ini, antara lain karena adanya ajaran tebus dosa. Karena kembali meresahkan masyarakat di Jakarta, akhirnya dilarang melalui SK Kejaksaan Agung RI tanggal 29 Oktober 1971. Karena dilarang, maka Imam Jamaah ini meminta perlindungan kepada legend, yaitu Ali Murtopo, wakil kepala Bakin yang terkenal sangat anti-Islam. Setelah mendapatkan perlindungan, maka menyatakan diri masuk Golkar dan berganti nama menjadi Lemkari, atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Karena meresahkan masyarakat Jawa Timur, kemudian dibekukan oleh Gubernur Jawa Timur Sularso. Lalu, dalam mubas di asrama haji Pondok Gede tahun 1990, Lemkari berganti nama menjadi LDII atas anjuran Mendagri Rudini agar tidak rancu dengan nama Lemkari Lembaga Karatedo Indonesia. Adapun pokok-pokok ajaran Islam Jamaah atau LDII, yaitu orang Islam di luar kelompok mereka adalah kafir dan najis, termasuk kedua orang tua sekalipun. Kalau ada orang di luar kelompok mereka yang melakukan sholat di masjid mereka, maka bekas tempat sholatnya dicuci karena dianggap sudah terkena najis. Wajib taat kepada amir atau imam mereka. Mati dalam keadaan belum bait ke amir atau imam LDII, maka akan mati jahiliyah atau mati kafir.
Al-Quran dan hadis yang boleh diterima adalah yang manqul atau yang keluar dari mulut imam atau amir mereka. Selain itu, haram diikuti. Haram mengaji Al-Quran dan hadis kecuali kepada amir atau imam mereka. Dosa bisa ditebus kepada sang amir atau imam dengan besarnya tebusan bergantung besar kecilnya dosa yang diperbuat dan ditentukan oleh amir atau imam. Harus rajin membayar infak, sodakoh, dan zakat kepada amir atau imam mereka. Selain kepada mereka adalah haram. Harta benda di luar kelompok mereka dianggap halal untuk diambil dan dimiliki dengan cara bagaimanapun. Misalnya, merampok, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Asal tidak ketahuan. Bila berhasil menipu orang Islam di luar mereka, dianggap berpahala besar. Bila mencuri harta orang selain LDII ketahuan, maka kesalahannya adalah ketahuan itu. Harta, zakat, infak, dan sodakoh yang sudah diberikan kepada amir atau imam mereka haram ditanyakan catatannya atau penggunaannya. Haram membagikan daging kurban atau zakat fitrah kepada orang Islam di luar kelompoknya. Haram sholat di belakang imam yang bukan dari kelompok mereka. Kalaupun terpaksa, tidak perlu wudhu dan harus diulang. Haram menikahi orang di luar kelompok mereka. Perempuan LDII, kalau mau bertamu di rumah orang selain kelompoknya harus memilih waktu haid atau dalam keadaan kotor. Kalau ada orang di luar kelompok mereka bertamu ke rumah mereka, maka bekas tempat duduknya harus dicuci karena dianggap najis. Imam mereka, Nur Hasan Ubaidah, meninggal pada tanggal 31 Maret 1982 dalam kecelakaan lalu lintas antara Tegal Cirebon di dalam Mercy. Tatkala ia ingin menghadiri kampanye Golkar, sang imam meninggalkan harta yang banyak dan digantikan oleh putranya Abdul Dohir dan dibaiat sebelum mayat ayahnya dikubur. Perwakilan gerakan ini berkembang hingga ke Amerika, Suriname, Australia, Jerman, bahkan Arab Saudi. Yang keempat ada Lia Aminuddin atau Lia Eden. Lia Aminuddin berumur 51 tahun, tinggal di Jalan Mahoni, nomor 30 Jakarta Pusat. Ada beberapa buku yang sudah dikarang olehnya, diantaranya Perkenankan Aku Menjelaskan Sebab Takdir, Pancasila Menuju Zamzam, Lembaga Al-Hira, Fatwa Jibril versus Fatwa MUI, Puisi-puisi mendalami kerukunan nasional. Adapun pokok-pokok ajarannya, diantaranya Malaikat Jibril akan muncul lagi ke bumi dan bersemayam di diri Lia, maka dimanapun Lia berada, selalu bersama Malaikat Jibril. Lia mengaku sebagai juru bicara Jibril alaihissalam dan mengaku sebagai nabi atau rasul, mendapatkan wahyu dan mukjizat. Agama yang dibawa oleh Lia Eden bernama Salamullah atau agama perennialisme yang menghimpun segala agama. Lia mengaku sebagai Imam Mahdi. Imam Mukti atau anaknya dianggap sebagai Nabi Isa. Abdurrahman diyakini sebagai wasil atau imam besar. Mencukur semua jenis rambut lalu membakarnya dianggap sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan Jibril melalui Lia Aminuddin. Adapun poin-poin tentang ajaran sesat Lia Eden. Awalnya, Lia Aminuddin mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dia membuat agama baru, yaitu agama Salamullah. Dia mengaku dirinya Imam Mahdi dan putranya Abdurrahman diangkatnya sebagai Nabi Isa, tetapi putranya tersebut menolaknya mentah-mentah serta menolak seluruh ajaran ibunya. Setelah itu, dia mengaku dirinya adalah Jibril. Dia mengaku mendapatkan wahyu dalam bahasa Indonesia dan setiap wahyu itu turun ditulis oleh seorang penulis yang senantiasa siap di depan komputer rumahnya di Bungur. Begitu selesai ditulis, di-print out lah wahyu-wahyu itu dan dikirimkan kepada seluruh organisasi Islam dan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Berganti nama menjadi Lia Eden yang bersuamikan Malaikat Jibril yang tinggal di surga Eden dan senantiasa berhubungan suami istri seperti manusia
dengan malaikat Jibril di rumahnya di Bungur, Jakarta. Untuk mengetahui suci atau kotornya tamu yang datang di rumah Lia Eden, maka anjing yang suka sekamar dengannya yang akan menentukannya, yaitu apabila si anjing diam, berarti tamu tersebut adalah orang suci, dan apabila si anjing menggonggong, maka tamu tersebut adalah orang kotor. Maka pada saat rumah Lia Aminuddin digerebek oleh polisi karena diprotes oleh masyarakat atas kegiatannya yang menyesatkan tersebut, maka anjingnya tersebut termasuk yang diangkut dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Lia Eden divonis 2 tahun penjara dan selesai mengalami masa tahanan 2 tahun, dan dia dibebaskan, tetapi karena mengulangi lagi perbuatannya, akhirnya ditangkap lagi dan diadili dan dihukum lagi selama 2,5 tahun penjara. Adapun Muhammad Abdurrahman dijadikan sebagai nabi dan istrinya yang bernama Sudiati dianggap sebagai reinkarnasi dari Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW oleh Lia Eden. Muhammad Abdurrahman yang diklaim sebagai nabi ini telah divonis 3 tahun penjara dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Yang kelima ada aliran pembaru Isa Bugis. Isa Bugis lahir tahun 1926 di Kota Bakri, Aceh, Pidi. Isa Bugis ingin menerjemahkan menganalisa agama Islam berdasarkan teori pertentangan antara dua hal, seperti ideologi komunis dengan kapitalis, antara nur dan kegelapan. Ia berusaha untuk mengilmiahkan agama dan kekuasaan Tuhan dan akan menolak semua hal-hal yang tidak bisa diilmiahkan atau tidak bisa diterima akal. Oleh karena itu, ajaran Isa Bugis ini banyak diikuti oleh para intelek yang cenderung lebih menggunakan akal dan pikiran. Adapun pokok-pokok ajaran Isa Bugis diantaranya, air Zam-Zam di Mekah adalah air bekas bangkai orang Arab. Semua tafsir Al-Quran yang ada sekarang harus dimuseumkan karena semuanya salah. Menolak semua mukjizat para nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa alaihi salam yang membelah lautan dengan tongkatnya. Dalam Al-Quran adalah dongeng lampu Aladin. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail adalah dongeng. Ka'bah adalah kubus berhala yang dikunjungi oleh turis setiap tahun. Ilmu fikih, ilmu tauhid, dan sejenisnya adalah syirik. Ulama yang mengajarkan ilmu ini harus disingkirkan ke Pulau Seribu. Al-Quran bukan bahasa Arab, sehingga untuk memahami Al-Quran tidak perlu belajar bahasa Arab, tetap bahasa Arab, dan sejenisnya. Setiap orang yang intelek diberi kebebasan untuk menafsirkan Al-Quran, walau tidak mengerti bahasa Arab. Ajaran Nabi Muhammad adalah pembangkit imperialisme Arab. Ajaran kurban pada waktu Idul Adha tidak ada dasar kebenarannya. Mubalik-mubalik Islam yang menyebarkan agama Islam keluar tanah Arab adalah pemabuk zulumat yang haus darah dan harta. Indonesia di antara dari sekian banyak korban dari kebiadaban Arabisme. Lembaga pembaru yang dipimpin oleh Isa Bugis adalah Nur, sedangkan orang atau golongan di luar itu adalah zulumat, sesat, serta kafir. Menurut mereka, sekarang masih periode Mekah, sehingga belum diwajibkan sholat, puasa, dan lain-lain. Begitu juga minuman yang memabukkan seperti Homar dan sejenisnya belum diharamkan. Kemudian yang keenam ada Rasul Ahmad Musaddiq. Nama aslinya adalah Abdul Salam. Dia mengaku dirinya sebagai Rasul dan mengganti namanya menjadi Ahmad Musaddiq. Dia juga mengaku dirinya sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, yaitu Al-Masih yang dijanjikan. Musaddiq juga membuat syahadat baru untuk para pengikutnya. Kemudian, dia juga mengaku menerima wahyu dari Allah di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Ahmad Musaddiq dan para pengikutnya sedang berjuang hingga ia ingin mendirikan negara Islam versi mereka dengan menggunakan 6 tahap. Tahap pertama yaitu ada sirrun, yaitu gerakan rahasia. Gerakan rahasia ini
dilakukan dengan cara berdakwah secara rahasia, mengaji secara rahasia, merekrut anggota secara rahasia, dan semuanya serba rahasia. Kemudian yang kedua yaitu tahap jahrun. Setelah gerakan rahasia, maka dilanjutkan dengan gerakan yang terang-terangan, yaitu berdakwah secara terang-terangan, mengaji secara terang-terangan, merekrut anggota secara terang-terangan. Karena mereka sudah mempunyai kekuatan untuk menghancurkan orang kafir, dalam ajaran Ahmad Musaddiq ini, orang-orang yang tidak mau bersyahadat kepada Rasul Musaddiq ini, maka mereka dicap sebagai orang-orang yang kafir, atau kalau sudah mempunyai kekuatan, maka mereka harus diperangi dan ditumpas. Kemudian yang ketiga yaitu tahap hijrah, yaitu berpindah dari Makkah ke Madinah. Dalam hal ini, Makkah dianggap sebagai kafir. Makkah ini yaitu Indonesia, dan wajib pindah ke Madinah sebagai negara Islam. Ibu kota negaranya yaitu mereka namakan sebagai Ummul Qura. Kemudian yang keempat yaitu ada tahap Qitol, yaitu perang terbuka antara pasukan Islam versi mereka dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang Mekah, atau mereka sebut juga dengan orang-orang Indonesia. Kemudian yang kelima ada tahap Futuh, yaitu menang dari peperangan melawan orang-orang kafir. Kemudian yang keenam ada tahap khilafah, yaitu pembentukan pemerintahan negara Islam versi mereka setelah orang-orang kafir dilumpuhkan atau dihancurkan. Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 2007, Komisi Fatwa MUI Pusat mengeluarkan fatwa bahwa ajaran yang disiarkan atau dikembangkan oleh Ahmad Musaddiq ini adalah sesat dan menyesatkan, serta murtad atau keluar dari Islam. Hingga akhirnya, Ahmad Musaddiq ini divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu Rasul Sabda Kusuma dari Kudus. Dia membuat buku karya Sabda Kusuma yang berjudul Lampiran Sabda Kusuma, Ilmu Torik dan Alam Pengaturannya. Antara halaman 35 dan halaman 36, di sana digambarkan silsilah keturunan sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasul Sabda Kusuma. Di dalam bukunya yang berjudul Lampiran Syahadat Ma'rifat, pada halaman 30, Sabda Kusuma juga mengaku dirinya sebagai Rasul dan Imam Mahdi, sehingga membuat syahadat baru yang berbunyi, yang pertama, aku meyakinkan dalam itikadku bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dan aku meyakinkan dalam itikadku bahwa Sabda Kusuma itu utusan Allah. Yang ketiga adalah yang bakal memimpin pengaturannya Tuhan. Kedelapan, yaitu Gerakan Lembaga Kerasulan atau LK. Mereka berpendapat bahwa Rasul itu diutus sampai hari kiamat. Kalau Rasul meninggal, maka harus ada Rasul baru, yaitu imam mereka. Tidak taat pada imam mereka berarti tidak taat pada Rasul, dan itu merupakan dosa yang besar. Adapun pokok-pokok ajarannya, yaitu yang pertama, Rasul diutus sampai hari kiamat. Yang kedua, wajib bayat serta taat pada imam. Yang ketiga, dosa bisa ditebus dengan uang kepada imam, besar kecilnya tergantung dengan besar kecilnya dosa. Yang keempat, di luar kelompok mereka adalah kafir. Yang kelima, perkawinan harus di hadapan imam mereka dan diadakan oleh imam mereka, sedangkan orang tua tidak perlu tahu. Yang keenam, membagi periode Mekah dan Madinah. Sekarang dianggap masih periode Mekah, jadi masih belum wajib melaksanakan sholat, puasa, haji, serta belum diharamkannya khamar dan minuman yang memabukkan lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu mengaji harus kepada imam. Yang kesembilan ada Ahmadiyah. Aliran sesat Ahmadiyah mempunyai nabi dan rasul sendiri yaitu Mirza Ghulam Ahmad di India. Kumpulan wahyu-wahyu yang dia terima tersebut menjadi kitab suci yang bernama Tazkirah. Tempat suci dari Ahmadiyah berada di Kaidan, India, dan Rabwah di Pakistan.
Dalam pelaksanaannya, para pengikut Ahmadiyah memang masih menjunjung tinggi Al-Quran dan Nabi Muhammad. Namun, Mirza Ghulam adalah perwujudan janji Tuhan sebagai nabi terakhir di akhir zaman yang akan menyempurnakan dan membawa kedamaian di muka bumi ini. Kemudian yang ke-10 ada Jaringan Islam Liberal atau JIL. Jaringan Islam Liberal mengugat keaslian kitab suci Al-Quran. Ratusan ayat suci Al-Quran disalahkan oleh mereka. Mereka berjuang untuk memperbaharui kitab suci Al-Quran menjadi versi mereka. Adapun beberapa pokok ajaran JIL yaitu misi utama Islam adalah penegakan keadilan. Umat Islam tidak perlu memperjuangkan jilbab, memelihara jenggot, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Muhammad adalah tokoh historis yang harus dikaji secara kritis karena beliau adalah manusia juga yang banyak memiliki kesalahan. Kemudian yang ketiga, hukum Tuhan itu tidak ada. Hukum mencuri, zina, jual beli, dan pernikahan itu sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam sendiri sebagai penerjemah nilai-nilai universal. Kemudian yang keempat, karena semua temuan manusia adalah wahyu, maka umat Islam tidak perlu membuat garis pemisah antara Islam, Kristen, Timur, dan Barat, serta seterusnya. Yang ke-11 ada Satrio Piningit Weteng Buwono, merupakan sebuah aliran yang dipimpin oleh Agus Imam Solihin. Agus Imam Solihin ini mengatakan bahwa dia adalah titisan dari Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Aliran Satrio Piningit Weteng Buwono ini dibangun pada tahun 2002. Satrio Piningit yang dipimpin oleh Agus mengajak para pengikutnya untuk tidak berpuasa dan menolak melakukan salat 5 waktu, serta mendengarkan peraturan pemerintah. Kemudian Agus juga dikabarkan memungut biaya dari pengikutnya setiap bulan untuk kepentingan pribadinya. Baik, selanjutnya yaitu cara menghindari aliran sesat. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama itu jangan sampai menjadi remaja galau. Karena apa? Karena saat galau akan lebih mudah terbujuk dan tanpa pertimbangan yang matang bisa ikut terseret ke dalam lingkungan kelompok yang tidak benar. Lebih baik segera move on saat ada masalah sehingga tidak berlarut-larut menjadi galau. Nah, di sini kita tahu ya bahwa jadi galau itu nggak baik ya. Yang kedua itu perbanyak kegiatan positif di sekolah ataupun kampus gitu. Contohnya kayak di sekolah itu ikut kegiatan OSIS yang menyita banyak waktu. Sedangkan kalau di kampus itu kita ikut kegiatan himpunan atau yang sebagainya. Lanjut ke nomor 3 yaitu mencari tahu apa yang belum dipahami, jangan menyimpulkan sendiri. Malu untuk bertanya pada orang yang lebih paham tentang sebuah hal baru. Meskipun penasaran dan tertarik, tetapi kalau tidak tahu dalam-dalamnya, lebih baik menahan diri dan mencari tahu terlebih dahulu. Dan jangan langsung tiba-tiba kita masuk aja tanpa tahu dalamnya atau kegiatannya apa kayak gitu, jangan ya. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan keluarga. Nah, ini sangat penting tuh. Karena tanpa adanya komunikasi ya kita bakal yang tadi masuk ke yang sebelumnya gitu. Jadi masuk kegiatan yang tidak benar. Kalau misalnya kita masuk ke OSIS kan jadi benar, atau masuk ke himpunan kan benar gitu. Jadi kalaupun kita mau ikut kegiatan apapun gitu, dikasih tahu dulu keluarganya, orang tuanya kayak gitu. Yang kelima yaitu pagari akidah Anda. Di sini dilaporkan bahwa Ahmadiyah mengaku jemaah mereka di Indonesia berjumlah 200.000 jiwa, kurang lebih ya. Yang artinya dalam setiap 200 orang Islam di Indonesia, 1 orang telah disesatkan oleh Ahmadiyah. Ini kalau kita katakan Muslim di Indonesia 200 juta orang, padahal jumlah sebenarnya kurang dari itu. Kenyataan ini membuat bulu kuduk kita
berdiri, kita hidup di zaman fitnah di mana seseorang beriman di waktu pagi dan menjadi kafir di waktu sore, beriman di waktu sore dan menjadi kafir di waktu pagi. Lanjut ke nomor 6, yaitu kenali agama Anda lebih mendalami lagi. Manfaatkan keberadaan Anda di perantauan ini dengan menuntut ilmu, mengikuti majelis-majelis taklim, kuliah studi Islam, membaca buku Islam, mendengarkan kaset-kaset ceramah agama yang dapat menambah pengetahuan Anda tentang agama dan mendekatkan Anda dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Lanjut ke nomor 7, yaitu pererat hubungan Anda dengan ustadz, itu orang yang Anda yakini keberadaan akidahnya. Mungkin Anda tidak sempat mengikuti majelis taklim dan kuliah, akan tetapi Anda dapat mendiskusikan atau bertanya kepada para ustadz melalui telepon atau SMS atau hal-hal yang sebagainya bagi Anda dalam masalah agama, karena itu juga penting sih. Cara menghindari aliran sesat yang selanjutnya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Jika kita tidak bisa menghadiri majelis taklim, pererat hubungan dengan orang-orang yang mengikuti aktivitas-aktivitas keislaman yang jelas kebenarannya. Insya Allah, jika kita berteman dengan orang-orang yang beriman, keimanan kita secara perlahan akan bertambah. Yang ke-9, baca dan pelajari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam Al-Quran ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik, dan sebagainya. Dalam Al-Quran juga ada larangan berzina, mencuri, berpecah belah, fanatik golongan, dan yang lainnya. Dalam hadis juga dijelaskan bermacam-macam perintah dan larangan Allah. Jika seseorang meragukan kebenaran Al-Quran, maka orang tersebut dapat dikatakan sesat. Contohnya, paham liberalisme yang meragukan Al-Quran berdasarkan hadis palsu yang dibuat oleh orientalis. Jika mengingkari hadis atau sunnah Nabi, maka bisa dikatakan sesat. Kelompok ini termasuk kelompok ingkar hadis atau sunnah. Dan yang terakhir adalah hati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Ciri aliran sesat adalah menafsirkan Al-Quran semaunya untuk menimbulkan perpecahan. Ayat Al-Quran yang jelas tidak perlu ditafsirkan lagi. Adapun ayat Al-Quran yang kurang jelas ditafsirkan dengan memakai ayat Al-Quran lain yang berkaitan. Jika tidak ada, bisa ditafsirkan dengan hadis Nabi yang sahih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.